saya ngelihatnya aja udah kayak aduh nggak habis pikir, saya nggak tega gitu ngelihatnya karena benar-benar si lansia itu ibu-ibu itu nggak bisa berkutik apa-apa lagi. Petugas hanya bisa mengasih minum dari jendela. Banyak cacaran darah di sekitaran peron. Kemudian gerbongnya memang yang terlihat itu gerbong yang perempuan itu ringsek. Kalau dari Fikri sendiri menyaksikan juga proses evakuasi gimana? Menyaksikan, kebetulan saya tuh tiba di stasiun itu pukul jam 10-an. Berarti duluan Fikri ya? Ya, tapi sempat ketemu juga ya gitu ya, sebentar doang tapi. Setelah itu, nah, jadi setelah saya masuk lewat pintu belakang, saya coba susurin rel kereta itu. Saya coba menuju ke gerbong yang terdampak parah. Di situ saya melihat lansia, 2 orang lagi terjepit posisinya Di gerbong perempuan itu? di samping jendela gerbong itu. Dan itu, aduh, saya juga kalau mengingat itu nggak tega ngeliatnya. Karena lansia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia posisinya badannya segini doang, kakinya tuh mungkin terjepit ya. Sama satu lagi wanita juga di belakangnya tuh. Tapi dia nggak bisa duduk kayak gini, dia posisinya tungkup kayak gitu. Dan situ petugas SAR juga masih berupaya untuk memotong besi-besi yang di dekat jendela itu. Saat itu kondisi riuh karena saking riuhnya banyak masyarakat yang ingin menonton gitu. Petugas juga rada kesulitan itu untuk mengevakuasi, untuk bergerak cepat gitu untuk mengantarkan peralatan pemotong besi, untuk memberikan air pada korban kayak gitu. Dan Oke, itu kan kalau kalau kereta KRL kan dia berhenti di peron. Posisi berhenti kemudian ditabrak. Nah, sebelum masuk ke stasiun Bekasi Timur itu kan ada perlintasan yang dengan palang pintu kan, ada tuh. Itu sudah tertutup? Sudah Tertutup ya itu ya? Berarti rangkaian kereta jarak jauh itu sampai ke perlintasan itu? Oh enggak sampai? Jadi yang perlintasan palang pintu yang perlintasan terlambat Bekasi. Bukan, yang sebelumnya. Kan kalau dari stasiun Bekasi kemudian ke stasiun Bekasi Timur itu kan ada perlintasan tapi yang ada palang pintunya. Nah, itu sampai ke situ nggak? Nggak, karena posisi KRL-nya rada maju dari ini Kak. Karena kan ketabrak, dia mendorong maju. Dan posisinya juga nggak menghalangi perlintasan itu sih. Oke. Jadi posisinya tuh berada di ujung stasiun ya Kak ya, mungkin ya? Agak kepalanya. Tengah ujung gitu Kak. Jadi memang di dalam stasiunnya kan. Lokasinya di situ. Oke. Nah kemudian pas ngelihat 2 lansia itu gitu kan, kemudian petugasnya mencoba untuk membantu gitu. Apalagi yang Fikri saksikan gitu? Yang kengerian apa lagi yang di sana saya melihat masih petugas berupaya dan juga saya mencoba mengambil gambar. Setelah mengambil gambar tuh saya mencoba melihat situasi sekitar. Situasi sekitar saya mencoba melipir ke arah gerbong yang depan. Ternyata di gerbong depan itu persis di bawah tangga stasiun itu ada korban, banyak perempuan di situ yang lagi duduk bahkan tiduran. Bahkan ada yang masih terluka, masih ditangani oleh para petugas. Di situ tuh yang ternyata banyak korban masih evakuasinya masih di dalam stasiun gitu, masih belum bisa diangkut ke rumah sakit gitu. Momen apa sih yang paling sulitnya secara emosional saat melakukan peliputan ini? Ini kan KRL bisa dibilang cukup dekat dengan keseharian kita semua sebagai pekerja, untuk mobilitas kita sehari-hari pakai KRL, apalagi untuk kita sebagai perempuan, kita pasti duduknya di gerbong perempuan untuk kita merasa aman begitu di situ. Tapi ternyata kejadian ini terjadi gitu. Apa sih momen yang paling emosional ketika kalian menyaksikan ini secara langsung? Mungkin Fikri dulu boleh. Iya, kalau momen yang emosional itu ya saat lansia itu yang sih lansia Kak. Tadi. Iya, karena saya ngelihatnya aja udah kayak aduh nggak habis pikir, saya nggak tega gitu ngelihatnya karena benar-benar si lansia itu ibu-ibu itu nggak bisa berkutik apa-apa lagi. Petugas hanya bisa mengasih minum dari jendela, hanya bisa ngasih kekuatan mental lah, masih semangat support untuk tetap bertahan ibu-ibu itu. Itu akhirnya sampai bisa keluar berapa lama? Nah itu saya nggak bisa menyaksikan sampai beliau dievakuasi karena di situ petugas langsung menyisir, mensterilisasi area itu. Jadi kami media diarahkan untuk keluar dari stasiun. Kalau Dilami? Kalau saya mungkin saat penemuan mayat ya.
Jadi itu pertama kali sebetulnya saya melihat kantong mayat secara langsung itu lewat di depan muka saya. Bahkan saya ke reporter TV lain, Rona, saya takut gitu. Jangan jauh-jauh ya, deket-deket aja gitu. Terus akhirnya saya, kemudian Rona, dan ada Ariel, reporter Kompas, itu kita bertiga barengan akhirnya. Terus jenazahnya lewat, terus saya masih agak shock, kaget. Kemudian kita setelah itu doorstop ke Basarnas, ditanya, Pak, itu tadi jenazah kondisinya seperti apa yang dievakuasi dan lewat di depan kita. Terus Basarnas bilang seperti ini, iya kondisinya memang bagian tengah ke atas dan bagian bawah itu cukup terdampak atau bisa dibilang terhimpit. Nah, jadi di situ oke, karena cukup panjang juga itu tuh, di satu jenazah itu tuh kan ditemukan pada pukul 2 subuh. Dia bertahan kira-kira mungkin sekitar 4-5 jam. Terbayang terhimpit oleh kereta api jarak jauh, karena katanya itu posisinya memang betul-betul kelindes gitu, Kak. Jadi di bagian perut sini katanya sudah agak terpisah gitu. Dan itu memang betul-betul lewat di depan saya kan. Dan saat itu kita saling lihat saja, kemudian ya tetap melakukan live report akhirnya. Kemudian penemuan korban kedua itu alhamdulillah selamat. Terus kita lumayan lega lah dengan hal itu ya, walaupun memang perlu perawatan yang intensif dari pihak petugas. Ya, karena mungkin teman-teman ya, Sobat iNews juga mungkin bisa dengan penjelasan Dilami mungkin bisa memahami ya bagaimana kerja teman-teman jurnalis di lapangan. Karena emang mau nggak mau melibatkan, ada emosi yang terlibat di situ ya. Walaupun kita juga saat live report kita tidak boleh menunjukkan itu, tapi tentunya kita masih human gitu, kita manusia, kita bisa merasakan apa yang kita saksikan juga. Dilami waktu itu live report dari jam berapa sampai jam berapa? Live report dari jam 11 malam, itu non-stop sampai jam 7 pagi. Jam 11 malam? Dari jam 11 malam. Sampai jam 7 pagi? Sampai jam 7 pagi. Tapi memang ada momen yang istirahat, tapi istirahatnya paling cuma sejam 2 jam. Di situ posisinya saya liputan itu kan malam jam 11 malam ke jam 7 pagi itu kan melewati masa-masa malam yang harusnya orang tidur, yang otak beristirahat, tapi harus tetap bekerja. Jadi mungkin ada momen yang traumanya ada, kemudian momen yang ngantuknya juga ada, ngawangnya ada. Dan kondisinya di situ kan pengap, oksigen sedikit, hujan deras. Terus melihat orang lain tuh berteriak-teriak, itu cukup lumayan, harus mental itu harus tetap nge-build. Nah akhirnya makanya kalau misalnya udah lumayan ngerasa down, nge-recharge-nya adalah dengan ngobrol sama teman-teman lainnya. Di lapangannya. Iya, itu. Ada momen-momen ketemu ini nggak keluarga yang mencari korban gitu, Fikri? Ada sih Mas. Jadi ketika kami para awak media itu turun diarahkan untuk menunggu untuk di halaman stasiun, di situ banyak banget para anggota keluarga, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak gitu, sampai sepertinya kakaknya ya, para korban ini mencari, bertanya keberadaan sanak keluarganya kepada petugas kepolisian di situ. Berhubung saat itu kan masih baru dibuat tenda posko pengaduan ya, layanan informasi. Jadi di situ memang para keluarga masih sempat bingung nih untuk bertanya siapa, masalah perihal korban jiwa di dalam kereta itu. Akhirnya ada beberapa petugas kepolisian sih yang menjelaskan pada para anggota keluarganya sih. Kalau misalkan proses evakuasi masih berlangsung, diarahkan untuk menunggu dulu gitu. Oke. Sempat ke TKP yang itu nggak? Yang taksi? Yang taksi. Enggak, kalau saya enggak ya. Enggak ya? Itu lokasinya agak jauhan ya. Karena mereka menunggu si KRL yang tertabrak ini kan nunggu KRL yang dari seberang kan itu ya, beda-beda jalur kan. Beda arah ya. Berarti selama dari jam kecelakaan itu, jam 9 kurang lebih ya, sampai Dilami jam 7 pagi, itu steril ya? Nggak ada kereta lain yang lewat?
Di jam, lupa tepatnya jam berapa ya, jam setengah 4 ya. Setengah 1 juga ada kalau nggak salah. Setengah 1. Setengah satu. Yang Setengah satu kereta api tuh, jarak jauh di iya, kanan ya. Iya, dari Jawa, dari arah timur ke arah Jakarta gitu. Itu sempat melintas. Sekali ya. Tapi itu juga kecepatannya pelan Rendah. banget ya. Oke. Iya. Yang ramai itu di jam setengah 4 sampai jam setengah 6, itu mungkin kalau dihitung ada 5-6 kereta api jarak jauh yang melintas tapi di jalur kanan. Itu dari arah timur ke sini, Ke Jakarta. ke Jakarta. Kalau saya lihat YK sih ke Yogyakarta, sepertinya itu ke arah Jogja. Oh, Oke. dari Jakarta ke timur ya. Sepertinya Oke, ya. oke. Nah, dari kacamata teman-teman nih ya, bagaimana teman-teman melihat tim evakuasi bekerja saat kejadian? Baik petugas KAI atau mungkin Basarnas? Gercep sih Kak, karena kan memang setelah kejadian juga banyak juga pejabat yang hadir. Kayak tadi ada Sufmi Dasko, Raffi Ahmad, kemudian juga ada Kapolda, kalau nggak salah. Ada Kapolda. Ada Kapolda, ada Wali Kota, ada dari KAI juga. Kemudian dari situ tim keamanan juga berjaga ketat tadi mengamankan orang-orang yang memang untuk tidak mengganggu ya proses evakuasi ini. Kemudian tim medis ini hilir mudik bawa oksigen, bawa peralatan P3K, bawa air mineral. Kemudian dari kepolisian itu banyak yang bawa bor. Kira-kira tadi ada 4 bor. Pokoknya semua orang sibuk melakukan tugasnya masing-masing, dan tim medis ini yang kalau saya lihat juga mereka kebanyakan perempuan. Jadi kita sama-sama perempuan, menurut saya baik itu yang jurnalis atau tim medis itu menatap gerbong KRL perempuan ini dengan tatapan kosong gitu ya. Merasakan secara langsung gitu kalau misalnya kita di posisi mereka itu kayak apa. Dan itu kan pulangnya jam 9 malam gitu ya kecelakaannya. Itu kan jam-jam pulang kerja. Iya. Iya, rush hour ya. Gitu. Mungkin lebih ke saat melihat tim medis yang perempuan juga pada bengong semua. Terus kita juga bengong. Jadi itu kan depan mata ya. Jadi ngelihat secara langsung si logam dan besinya ini ringsek gitu. Jadi cukup memilukan sih Kak kalau bisa saya bilang. Tapi mereka juga tetap harus fokus karena hilir mudik juga ke dalam gerbong, jadi butuh pertolongan pertama untuk oksigen, langsung mereka gercep. Dan para petugas ini terutama tim Basarnas itu banyak yang ganti shift begitu ya. Banyak yang duduk depan tangga juga, kemudian banyak yang istirahat juga itu sih. Jadi memang cukup berat sih karena yang dibilang Kabasarnas logam bertemu dengan logam perlu teknis yang khusus, peralatan yang khusus juga, jadi pasti nguras tenaganya itu banget apalagi jam-jam yang harusnya orang tidur ini pada bekerja itu sih Kak.